Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Julius Perdana Putra. Kita bersama-sama akan memasuki kembali persekutuan tengah minggu kita pada saat ini. Mari sebelum kita memasuki persekutuan kita mengambil saat teduh sejenak. Kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk bisa menaruh fokus kita dalam persekutuan ini dan hanya menghadap kepada Tuhan saja. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua dan ketiga berkata demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Mazmur yang saya bacakan buat Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian menceritakan betapa ada sebuah kebutuhan kita dengan Allah. Kita bukan manusia yang terlepas sendiri, yang bisa otonom di luar Allah. Kita membutuhkan Dia. Seperti seekor rusa diumpamakan oleh pemazmur yang selalu mengharapkan Allah ada bagi kita. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian yang akan mengantarkan kepada kita untuk bisa memasuki perenungan firman Tuhan kita. Kita akan mendengarkan pujian dan bersama-sama menaikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya Bapak Ibu, seperti pujian kita bahwa kita seperti rusa yang rindu akan aliran sungai dari Tuhan, rindu akan Tuhan. Salah satu bagaimana kita merasakan Tuhan yang akan memenuhi kehidupan kita adalah ketika kita tekun membaca firman Tuhan. Maka kita akan dipulihkan, akan diberikan kelepasan daripada dahaga kehidupan. Maka mari kita akan membuka firman Tuhan dan mempelajarinya. Firman Tuhan kita pada saat ini kita persiapkan dengan kita membuka Alkitab pada surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-13
sampai yang ke-26. Roma pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 26. Mari sebelum membaca kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mau membaca firman-Mu dengan segala keterbatasan kami. Ampunilah kami akan segala keberdosaan kami, supaya ketika kami mendekati firman Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang betul-betul mengarahkan hidup hanya kepada Tuhan dan terlepas daripada kungkungan kepentingan-kepentingan dan juga akal pikiran manusia, tetapi hanya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga firman ini betul-betul ada dan betul-betul menjadi berkat buat kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami terlebih lagi melakukan firman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Mari Bapak Ibu, saya akan membacakan buat kita Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidaklah tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, firman Tuhan kita pada saat ini dari Roma 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-26 akan kita pelajari di bawah tema mendamba yang benar, merengkuh yang cemar. Mendamba yang benar, merengkuh yang cemar. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, apa maksud dari tema ini? Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, sebagai manusia secara normal kita berpikir untuk menjadi pribadi yang benar, menjadi pribadi yang baik. Tidak ada orang berpikir atau berencana hidupnya ingin didedikasikan kepada sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Semua orang yang normal secara pemahaman psikis, maka ia ingin menjadi orang yang baik. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, dalam keinginan kita menjadi orang yang baik dan benar itu, apa yang kita kerjakan? Kita melatih diri kita untuk berbuat baik. Dari masa kanak-kanak, orang tua kita menolong kita untuk belajar menjadi orang yang benar dan baik.
menanamkan sifat kejujuran, mengajarkan kita soal sopan santun, bagaimana kita harus menyapa orang yang lebih tua, dan berbagai macam hal yang lain. Ketika kita semakin dewasa, dalam kesadaran kita sendiri, kita belajar untuk menjadi orang baik dengan apa? Menjadi tekun, pergi beribadah, menjadi orang yang bersahabat dengan siapapun. Dan kemudian di dalam segala hal itu kita juga belajar membaca banyak buku, mendengarkan banyak mungkin ceramah dan khotbah-khotbah yang ingin kita jadikan sebagai alat untuk menjadikan diri kita menjadi baik dan benar. Jadi secara simpel saya mau katakan di sini adalah orang yang hidup dalam pikiran yang sehat, dalam psikis yang normal adalah orang-orang yang selalu ingin menjadi baik dan benar. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, apakah kemudian ketika kita ingin menjadi baik dan benar, itu menjadi sesuatu perkara yang mudah dilakukan? Nyatanya banyak orang yang ingin berbuat benar, ingin menjadi orang baik, tetapi seringkali jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang cemar. Itulah maksud daripada tema ini, mendamba yang benar, tetapi apa yang terjadi? Merengkuh yang cemar. Itulah yang terjadi. Kita tahu, bukan tidak tahu, yang benar dan yang baik. Tetapi seringkali apa yang kita tahu adalah sesuatu yang tidak kita lakukan, tetapi malah yang terjadilah yang kita lakukan sebaliknya. Nah, itu menandakan betapa merupakan sebuah perjuangan hidup menjadi orang yang benar dan baik. Dan ternyata Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ketika kita membaca bacaan firman Tuhan kita menemukan bahwa pergumulan itu bukan hanya dirasakan oleh kita saat ini, tetapi juga dirasakan dan digumuli oleh manusia yang bernama Paulus atau sebelumnya Saulus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini kita menemukan bahwa Paulus menjadi orang yang melihat hukum Taurat kehilangan dayanya di bawah pengaruh dosa. Nah, ini bukan menatakan bahwa hukum Taurat tak ada arti dan akhirnya harus dibuang sebagai orang Kristen dalam perjanjian baru dalam Kristus Yesus. Bukan itu Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Tetapi apa yang ingin disampaikan oleh oleh Paulus, bahwa itulah yang ia rasakan ketika dia masih menjadi Saulus, seorang Yahudi, seorang Farisi yang berjuang melaksanakan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita memahami Paulus sebelum menjadi Paulus adalah Saulus, adalah orang yang begitu mencintai Taurat. Ia menjadi orang yang hidup dalam mazhab Farisi, orang Yahudi yang betul-betul menekankan pentingnya melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Semakin belajar, semakin ia terus ingin belajar, ia ingin menemukan guru yang lebih baik lagi. Dan kita menemukan bahwa dalam sejarah catatan Alkitab kita, bahwa Gamaliel, guru yang menjadi pembimbingnya, adalah salah satu guru tersohor pada masa itu untuk mengajarkan dia tentang Taurat. Nah, di dalam segala hal itu ia memiliki kebanggaan. Dia bangga bahwa dia Farisi, dia bangga bahwa dia melaksanakan segala tata cara Yahudi, dan dia bangga akan pengetahuannya akan Taurat karena dibimbing oleh guru-guru yang luar biasa, termasuk Gamaliel. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Ternyata di dalam segala pengetahuannya ia merasakan bahwa apa yang didapatkannya di dalam segala pencarian untuk menjadi baik dan benar di hadapan mata banyak orang dan juga Tuhan, ternyata tidaklah membuat ia menjadi benar. Dia menjadi orang yang menumpahkan darah orang lain, yang padahal di dalam Taurat itu sendiri ada perkataan tentang bagaimana menumpahkan darah itu menjadi sesuatu hal yang harusnya tabu dilakukan oleh orang Yahudi tanpa sebuah kejelasan. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam pandangan ekstrimnya yang terkungkung dalam arahan dosa, Taurat yang baik itu malah berputar menjadi sesuatu yang mendatangkan keburukan.
Dan itulah yang ditemukan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian kalau kita membaca bagian firman Tuhan kita pada saat ini. Di dalam bacaan firman Tuhan kita dikatakan, jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Maksudnya adalah Taurat. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik, yaitu Taurat, untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging dan terjual di bawah dosa. Betul, hukum Taurat itu baik, tetapi aku yang membaca hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu baik, tetapi aku yang membaca hukum Taurat adalah manusia daging yang terjual di bawah dosa dan hidup di dalam sebuah pengaruh arahan dosa. Sehingga walaupun ia terus membaca Taurat, terus mencoba mengamalkan Taurat, terus untuk coba belajar Taurat, namun ternyata hukum dosa yang membawa pada kita diperbudak kedagingan itu terjadi. Sehingga Paulus mengatakan bahwa aku tahu apa yang baik dan aku benci akan apa yang harusnya tidak kulakukan. Tetapi aku merasakan bahwa ada sesuatu yang berlawanan. Apa yang aku kehendaki bukan itu yang kulakukan, tetapi yang tidak kukehendaki itulah yang kulakukan. Dan itulah yang terus dialami oleh Saulus sebelum menjadi Paulus. Belajar hukum Taurat, belajar firman Tuhan, belajar hukum-hukum Allah, tetapi apa yang terjadi? Di dalam penindasan perbudakan dosa, ia tetap menjadi orang yang membaktikan diri bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kedagingannya. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, dia mengatakan bahwa aku manusia celaka. Tetapi bukan hanya dia yang mengalami hal itu kan Bapak Ibu. Bukan hanya dia saja yang merasakan bahwa dirinya adalah aku manusia celaka. Saya seringkali melihat diri saya juga seperti itu. Membaca firman Tuhan, berdoa untuk orang lain, mencoba mengamalkannya. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali saya tidak puas akan apa yang saya perbuat. Sebab apa yang saya perbuat tidaklah seperti apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Dan apa yang saya perbuat bahkan seringkali adalah sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dan ketika saya merasakan hal itu, apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian? Ada dua hal yang saya tuliskan, yaitu saya menjadi orang yang kompromi dan berkata, sudahlah, semua orang juga begitu, bisa baca firman, bisa ngomong firman, tetapi belum tentu semuanya bisa full mengerjakan firman. Saya menjadi orang yang kompromis dan mengatakan bahwa semua orang juga begitu. Dan akhirnya firman Tuhan hanyalah sebagai sebuah lembaran buku yang tiada punya kuasa. Atau pada sebuah titik yang lain, kita menjadi manusia yang masuk ke dalam masa bodoh. Sudah terus berdosa, kebanjur dosa. Seperti pepatah berkata, kalau sudah basah, ya kenapa sekalian tidak mandi? Kalau kita sudah berbuat dosa satu, kenapa enggak sekalian dosa yang banyak? Ya sudah, masa bodoh lah, mau bilang apa orang. Nah, dua hal itu yang bisa terjadi. Dan di dalam hal ini saya mau mengajak kepada kita untuk melihat refleksi kehidupan daripada Paulus. Di dalam pengakuan bahwa dia adalah manusia celaka yang terjual di bawah dosa dan hidup di dalam kedagingannya, ketika dia mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan menuruti hukum Taurat tetapi akhirnya tidak menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, dia berkata, syukur kepada Allah bahwa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini yang luar biasa dirasakan oleh Saulus dan yang akhirnya membuat dia menjadi Paulus. Ketika ia melaksanakan semua apa yang disebut sebagai hikmat kebijaksanaan manusia, ia coba gali, temukan, pelajari.
Tetapi di dalam segala hal itu ia terus merasa gagal, terus merasa celaka karena terus diperbudak oleh dosa. Dia berkata syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah. Karena kenapa? Karena ia, Allah, memahami keadaanku, keadaan Paulus, keadaan Bapak, Ibu dan saya, bahwa kita adalah manusia celaka yang terus terkungkung di dalam dosa, sehingga ia menghadirkan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus untuk mati bagi kita dan untuk bisa menolong kita dalam segala halnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, saya mau mengatakan penting memahami bahwa iman Kristen bukan hanya berdiri di atas Injil, tetapi iman Kristen berdiri di dalam pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, penebus dosa yang telah mati untuk kita. Karena kenapa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Membaca firman Tuhan tanpa memahami iman tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah mati bagi dosa kita, maka ketika kita sudah membaca firman ini pun, firman ini tidak ada gunanya. Ketika kita tidak memiliki relasi yang dekat dengan Yesus Kristus, seberapa banyak kita sudah membaca firman Tuhan ini dari awal sampai akhir pun tidak akan menjadi sesuatu yang berfaedah buat kehidupan kita, tetapi terus dirongrong oleh kedagingan dan dosa kita. Saya mau mengatakan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di muka bumi ini sarjana Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru sampai doktor di muka bumi ini tidak semuanya adalah orang Kristen. Dan tidak semua orang Kristen yang belajar menjadi profesor di dalam pemahaman Alkitab dari perjanjian lama dan baru itu adalah orang yang betul-betul orang Kristen yang betul menaruh iman kepada Kristus. Karena saya bisa menyebutkan banyak nama adalah orang-orang yang mempelajari firman Tuhan, tulisan agamanya bisa saja Kristen, tetapi sebenarnya pandangannya sangat gnostik dan juga pandangannya sangat ateis, penuh dengan relativisme dalam memandang siapa Tuhan. Dan ketika ia membaca firman Tuhan ini, apakah kemudian ia dapat keluar daripada kungkungan dosa dan membuat firman ini menjadi sesuatu yang berfaedah? Tidak. Yang ada adalah mereka hidup memahami baca firman Tuhan, tetapi tidak pernah bisa melakukan firman Tuhan dan tidak bisa melihat faedah firman Tuhan ini bagi kehidupannya. Nah, jadi saya mau mengatakan, seberapa banyak pun Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian membaca firman Tuhan, seberapa banyak pun Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian mendengarkan khotbah-khotbah, tetapi yang paling inti adalah bagaimana Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian hidup di dalam Yesus, hidup di dalam pengakuan kepada Allah yang memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosamu. Di dalam segala iman itu dan dalam segala percaya itu, maka engkau akan melihat firman Tuhan dan melihat bahwa ini akan membawa Anda kepada kehidupan dan kesukacitaan dan akan mengubahkan kehidupanmu. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, saya mau katakan itulah yang dirasakan oleh Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, ketika dia bernama Saulus, dia sudah membaca firman Tuhan ini lebih banyak, lebih sering daripada orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi apa yang dia dapatkan? Tidak ada. Tetapi ketika ia menemukan Yesus Kristus dan hidup di dalam Yesus Kristus, ia merasakan bahwa firman ini berubah sama sekali dan membuat hidupnya menjadi sebuah kehidupan yang tidak lagi celaka, tetapi hidup yang penuh syukur. Akuilah bahwa kamu tidak bisa hidup dengan dirimu sendiri dan pemahamanmu sendiri, dan firman Tuhan itu tidak dapat dilepaskan daripada sang firman itu sendiri. Maka di dalam pemahaman itu dan dalam iman itulah maka firman Tuhan menjadi sesuatu yang mendatangkan kebenaran dan mendatangkan kegemaran, bukan hanya mendambakan kebenaran dan merengkuh kecemaran, tetapi di dalam Yesus Kristus maka kita bisa mendapatkan kebenaran dan merengkuh kegemaran, kesukacita. Ini firman untuk kita,
firman yang begitu menjadi sesuatu hal yang berfaedah bagi kita di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Hiduplah di dalam Yesus. Mari kita mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Doni, dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ya Bapak Ibu, mari sekarang kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa, mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca, mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kami tanpa Yesus, tanpa Tuhan Yesus, maka kami sebenarnya tidak dapat hidup sebagai manusia yang penuh sukacita dan benar. Sebab banyak kali pun kami membaca kitab, banyak kali pun kami membuka cakrawala pengalaman hidup kami, belajar berbagai macam literatur, hidup dalam berbagai macam relasi dengan orang, tetapi tanpa kami boleh mengalami dan hidup di dalam Yesus, maka sesungguhnya kami adalah manusia yang terus hidup dalam kungkungan dosa. Dosa menipu kami, dosa membawa kami kepada iri hati, dosa membawa kami dalam kecemasan, dosa membawa kami ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang cemar, yang penuh dengan percabulan dan segala macam kekotoran dan kefasikan lainnya. Walaupun kami membaca firman, tetapi tanpa sang firman ada dalam diri kami, maka firman yang kami baca, firman yang kami pelajari menjadi sesuatu yang tidak memiliki kuasa. Sebab sang firman itulah yang menjadikan segala bagian firman tertulis kami ini menjadi sesuatu yang berlipat-lipat punya kuasa mengubahkan hidup kami. Maka kami bersyukur sebagai orang-orang yang telah mengenal Yesus Kristus. Pertanyaan yang kami ingin dapatkan adalah, apakah kemudian ketika kami telah mengenal Kristus, apakah kami juga hidup di dalam Kristus? Sehingga setiap kali kami membaca firman Tuhan
dan ingin mengamalkan firman Tuhan dalam perbuatan hidup kami. Kami menghayati Kristus ada, dan hanya untuk Kristuslah kami berbuat dan bertindak. Maka di dalam segala hal itu, maka firman itu menjadi sesuatu yang punya kuasa mengubahkan hidup kami dan memberkati bahkan kehidupan kami dan orang lain. Dan itulah yang dirasakan oleh Paulus, betapa ia berbahagia, bersukacita dan memuji Tuhan, sebab di dalam kehidupannya sebagai manusia celaka, terkungkung dan terjual di dalam dosa, ia dibebaskan oleh Yesus untuk bisa merasakan betul-betul bagaimana menjadi orang yang baik dan benar. Dan itulah firman yang boleh kami terima pada saat ini. Ajar kami untuk terus bisa hidup betul-betul merasakan bahwa Yesus itu seakan-akan bahwa ada terus di hadapan kami, terus ada menuntun dan menggenggam tangan kami. Betul-betul merasakan hal itu, mengalami hal itu, sehingga ketika kami berbuat, berkata, belajar firman Tuhan, berdoa, semuanya punya kuasa, sebab Sang Firman ada di dalam kami. Dan pada saat ini kami meyakini Sang Firman ada di dalam kami, dan dalam hal ini kami memiliki keinginan dan harapan yang ingin kami naikkan di dalam doa, dan kami yakin pasti akan terjadi. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk kami yang mengikuti firman ini dan dalam segala pergumulan. Ada yang dalam pergumulan perekonomian, ada yang dalam pergumulan rumah tangga, membesarkan anak-anak, hidup dalam pernikahan yang mungkin sedang dalam kehambaran dan menjadi beku relasi kami antar suami istri. Ada yang mungkin bersaudara tetapi saling membenci dan saling melaksanakan sebuah itikat-itikat yang tidak baik dalam relasi kami dengan saudara kami. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memulihkannya. Dan kami juga berdoa supaya kami diberikan selalu semangat untuk melayani, semangat untuk bisa bersekutu, belajar akan hidup yang benar dalam tuntunan Tuhan. Semoga itu dapat terjadi. Terima kasih Tuhan. Inilah kiranya kehidupan kami pasrahkan semua dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan saja. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, demikianlah persekutuan kita. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Setiap Kamis persekutuan tengah minggu. Ikutilah dengan tekun. Kita belajar bersama, kita bersuka bersama, kita boleh dipakai Tuhan terus untuk bisa berkarya. Tuhan memberkati kita. Amin.